1071 tolong aku. Amandamu kaget, ternyata Kenzo Li justru menawarkan untuk makan bersama Dodicie. Dia tampak sedikit canggung dan melirik Kenzo Li lagi. Kenzo Li menunduk, lukanya cukup serius, dan sumpitnya tidak bisa dipegang teguh saat mengambil sayuran. Dodicie menginstruksikan pelayan di belakangnya, apa yang kamu lakukan, ganti menggunakan sendok. Pelayan itu segera mengambil sendoknya dan ingin mengambil sumpit di tangan Kenzo Li. Kenzo Li tampaknya tidak mau, dan pelayan itu menggunakan sedikit kekuatan untuk mengambil sumpit dari tangan Kenzo Li. Amandamu melihat pemandangan ini dengan jelas. Kenzo Li adalah pria yang sombong. Saat berhadapan dengan Ricky Mo, dia juga menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Terlebih lagi, menghadapi Dodicie yang penuh kebencian, dia bahkan cenderung tidak mungkin menunjukkan kekalahan. Saat ini, ia tidak hanya menawarkan untuk makan bersama Dodicie, tetapi juga di depan Dodicie meminta pelayannya mengganti sendok untuknya. Ini semua untuk melempar wajah Kenzo Li ke tanah dan menginjaknya hingga ke dalam lumpur. Aku dengar kamu tidak makan selama beberapa hari, apakah kamu masih bisa memegang sendok? Mengapa tidak? Dodicie memandang Kenzo Li dengan prihatin, meminta bantuan orang lain untuk menyuapimu. Tidak perlu, Kenzo Li akhirnya berkata. Suaranya terdengar serak. Dodicie hanya tersenyum. Amandamu pura-pura tidak mendengar, ia menundukkan kepala dan memakan makanannya sendiri. Hanya saja, cahaya dari sudut matanya, selalu memandang Kenzo Li. Nalurinya mengatakan bahwa Kenzo Li tampaknya menunjukkan keanehan. Ia seketika teringat pada gerakan di balik tirai di kamar Kenzo Li sebelumnya. Amandamu menduga bahwa Kenzo Li ingin melakukan sesuatu untuk melarikan diri. Tidak butuh waktu lama, ada seorang pengawal masuk sambil membawa ponsel, dan membisikkan sesuatu ke telinga Dodicie. Dodicie meninggalkan meja dengan ekspresi sedih. Hanya Amandamu dan Kenzo Li yang tersisa di meja. Dan kedua pelayan yang berdiri di belakang. Saat Amandamu sedang mengambil sayuran, Kenzo Li juga mengulurkan sendok dan menabrak sumpit Amandamu. Amandamu berhenti sejenak, lalu menarik kembali sumpitnya. Sendok yang dipegang Kenzo Li tidak terlalu bagus untuk menyendok sayuran. Amandamu mengerutkan kening, menjulurkan sumpitnya membantunya mengambil sayuran dan memasukkan ke dalam mangkuknya. Kenzo Li terdiam sambil memegang sendok di tangannya, diam-diam menarik tangannya kembali, dan melanjutkan makan. Amandamu tahu apa yang akan dilakukan Kenzo Li, tetapi dia tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, terdengar peng dari hadapnya. Amandamu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat mangkuk dan gelas di depan Kenzo Li jatuh ke lantai. Ekspresi kedua pelayan itu tampak buruk, lalu datang untuk membereskannya sambil menggerutu. Pada saat itu, Amandamu melihat bibir Kenzo Li bergerak dan mengucapkan dua patah kata tanpa suara. Amandamu melihat mulutnya dan mengulangi, tolong aku. Kenzo Li mengangguk. Kenzo Li meminta dirinya untuk menolongnya. Tolong apa? Kedua pelayan itu sedang membersihkan, lalu mengambil barang-barang tersebut dan pergi. Hanya Amandamu dan Kenzo Li yang tersisa di ruang makan. Mereka terpisahkan oleh meja makan, dan Kenzo Li berkata dengan suara yang sangat pelan, aku tahu kamu sudah melihat, aku ingin kamu menolongku. Anik, pada saat kritis ini, dia ada seseorang yang masih bisa datang untuk menyelamatkan Kenzo Li, Amandamu tidak bisa teringat orang lain. Anik pandai menerobos pengepungan dan menyelinap ke kamar Kenzo Li tanpa ketahuan, dia seharusnya bisa melakukannya. Selain itu, Anik menyukai Kenzo Li. Wanita itu emosional, bahkan wanita seperti Anik. Dia pasti mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Kenzo Li. Ya, dia. Kenzo Li bahkan tidak ragu-ragu, jadi dia langsung mengaku, nanti malam, kamu tolong aku mengalihkan perhatian Dodi dan pengawalnya. Mengapa kamu pikir aku akan menolongmu? Karena kamu pasti akan menolongku. 1072 membuka hatinya. Begitu Kenzo Li selesai mengucapkan keinginannya, kedua pelayan kebersihan itu pun kembali. Amandamu tidak punya pilihan selain menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Kenzo Li kembali seperti sikap sebelumnya,
Seolah kata-kata yang baru saja dia dan Amandamu ucapkan hanyalah ilusi dari Amandamu. Pelayan itu mengganti peralatan makan baru untuk Kenzoli, Dodisie juga sudah kembali ke ruang makan. Amandamu dan Kenzoli juga sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbicara. Hingga kembali ke kamar, Amandamu masih memikirkan perkataan Kenzoli sebelumnya. Pelayan itu menutup pintu dan pergi. Dengan duduk di kursi roda, Amandamu membuka pintu kamar mandi dan masuk ke dalam. Akibatnya, dirinya seketika tertegun begitu masuk. Kamar mandinya tidak terlalu besar, jadi bisa melihat sekilas semua yang ada di dalamnya. Anik berada tepat di pojok pintu kamar mandi, dan sepertinya ada di sini khusus menunggu Amandamu masuk. Apalagi, dia sudah lama menunggu. Amandamu diperkirakan tahu tujuan kedatangan Anik menemuinya. Jika tidak, Anik bisa bersembunyi langsung di balik pintu dan menyerangnya saat Amandamu membuka pintu masuk ke dalam kamar. Amandamu dan Anik saling memandang dan menutup pintu dengan tangan belakangnya. Anik masih tetap sama, dengan ekspresi tegas dan wajahnya yang dingin, kapanpun selalu siap melakukan aksinya. Amandamu dan Anik saling memandang, ia juga memahami dalam hati bahwa ia mungkin tidak bisa menunggu sampai Anik berinisiatif untuk berbicara. Maka, Amandamu pun berinisiatif berkata, Kenzo yang memintamu untuk datang. Ya, Anik mengangguk, ekspresinya sedikit berubah, apakah dia sudah memberitahumu? Amandamu memeluk lengannya dan memandang Anik dengan tetap tenang meskipun sedikit panik, kamu diam-diam masuk ke kamarku saat kita makan. Anik mengangguk lagi. Setelah terdiam sejenak, Anik pun berkata, Tuan bilang, kamu pasti setuju untuk menolongnya. Dia terlalu percaya diri. Amandamu sedikit mengangkat dagunya, tidak mengungkapkan apapun. Ekspresi Anik terlihat sedikit cemas. Amanda, jika aku telah melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang, silakan beri perhitungan padaku, meskipun Tuan punya pemikiran sendiri dalam melakukan sesuatu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Kenzoli juga pernah mengucapkan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Anik. Kenzoli mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Amandamu. Apakah Amandamu sebenarnya tidak paham? Jika Kenzoli tidak memiliki belas kasihan padanya, dia dari dulu akan mati, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup sampai sekarang. Amandamu tersenyum dan memandang Anik sambil berpikir, apakah Kenzo masih belum tahu bahwa kamu menyukainya? Wajah Anik sedikit berubah, dia menggelengkan kepalanya dengan kaku. Jika dalam keadaan biasa, begitu Amandamu mengajukan pertanyaan seperti itu, Anik pasti akan mengabaikan. Tapi hari ini Anik meminta bantuan Amandamu, jadi dia menjawab dengan jujur, Tuan hanya Tuan, tidak ada kemungkinan di antara kita. Bagaimana jika Amandamu mengatakan ini dengan sengaja? Orang pintar seperti Kenzoli pasti bisa menyadari isi hati dan pikiran Anik terhadap dirinya. Hanya saja Anik menyembunyikan perasaan tersebut dan setia kepada Kenzoli, sehingga Kenzoli tidak akan membuka hatinya. Amandamu sedikit penasaran, apa yang akan dilakukan Kenzoli jika Anik dapat membuka hatinya? Apakah untuk menahan Anik dan terus memanfaatkan Anik, atau langsung menolak Anik secara dingin? Saat berpikir seperti ini, dia benar-benar ingin tahu lebih banyak lagi. Ketika Anik mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, seolah sedikit gelisah, lalu dia tidak berani untuk percaya diri, dan akhirnya kembali diam. Dia berkata dengan suara rendah, tidak akan ada kemungkinan. Ketertarikan tiba-tiba Amandamu berangsur-angsur memudar, dia mengerti perasaan saat mencintai seseorang. Tapi dia tidak pernah memiliki perasaan mencintai seseorang yang tidak mungkin bisa bersama, tapi dia masih bisa membayangkannya. 1073 Aku punya satu permintaan. Amandamu akhirnya sedikit melunak, tidak tahan dengan wanita yang terjebak oleh cinta. Mengapa wanita harus menyulitkan wanita? Meskipun Anik membantu Kenzoli melakukan sesuatu, tapi terhadap Amandamu, dia hanyalah seorang wanita yang sedang terjebak oleh cinta. Amandamu berbalik dan bertanya pada Anik, kapan kamu berencana membawa Kenzo pergi? Saat membicarakan urusan sebenarnya, tatapan mata Anik pun lurus, ia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam, lalu berkata, pukul 9, masih ada 20 menit lagi, tiba waktunya nanti,
kamu harus bertindak seolah ada sesuatu terjadi di dalam kamar dan menarik mereka untuk datang. Aku akan memanfaatkan waktu tersebut untuk membawa Tuan pergi. Oke, Amandamu langsung menjawab. Setelah Amandamu selesai berbicara, dia langsung menatap Anik, dan Anik juga menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, kamu belum pergi. Penjagaan di luar sangat ketat, aku akan pergi jika waktunya sudah tiba. Anik berdiri di sudut dan tidak bergerak. Setelah mendengar ini, Amandamu juga malas berbicara dengannya lagi. Dia sendiri memutar roda kursi roda hingga tiba di depan wastafel, lalu mulai mencuci muka dan menggosok gigi. Anik berdiri di pojok sambil memandang Amandamu. Dia juga tumbuh dewasa di bawah tangan Dodicie, dia telah menjalani pelatihan yang tidak manusiawi sejak kecil dan menonjol di antara banyak gadis kecil. Kemudian, dia ditugaskan oleh Dodicie untuk menemani Kenzo Li. Beberapa tahun ini, dia telah membantu Kenzo Li banyak hal. Melakukan segala sesuatu yang bisa dilihat atau tidak. Juga telah bertemu dengan banyak orang. Pria dan wanita dari segala usia, baik dan cantik, tak terhitung jumlahnya. Tapi jarang bertemu wanita seperti Amandamu. Seseorang dengan wajah yang cerah dan cantik, terlihat lemah dan rapuh, tetapi di dalam sangat kuat. Seolah tidak bisa dijatuhkan entah apapun yang terjadi. Hatinya jauh lebih kuat daripada di luar. Amandamu tahu bahwa Anik dari tadi terus memandangnya. Ekspresinya sulit ditebak, entah apa yang sedang dipikirkan. Amandamu tidak tertarik dan tidak akan bertanya. Meskipun bertanya pada Anik, dia belum tentu akan menjawabnya. Dia dan Anik tidak memiliki banyak persimpangan sebelumnya, dan mungkin tidak akan memiliki banyak persimpangan ke depannya. Amandamu berpikir sejenak, pernyataan ini juga tidak benar. Setelah Kenzo Li kembali bangkit seperti dulu, kemungkinan besar ia masih akan melawan. Saat itu, Anik pasti masih akan berada di sisi Kenzo Li untuk melawan Rikimo. Amandamu mengangkat matanya untuk melihat ke cermin. Di cermin, Anik berdiri di pojok tepat di belakangnya, tidak bergerak, mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jam. Waktu seharusnya akan segera tiba, ekspresinya sedikit serius. Anik, Amandamu memanggilnya. Mendengar panggilan tersebut, Anik mengangkat matanya dan melihat ke arah Amandamu. Amandamu memandangnya dari cermin, aku punya satu permintaan. Ekspresi wajah Anik sedikit terkejut, namun ia tetap diam, menunggu Amandamu menyelesaikan perkataan yang akan diucapkannya. Nanti, Kenzo dan Riki saling berhadapan, ketika kamu membantunya melakukan sesuatu, apapun situasinya, tidak peduli kapan, kamu tidak boleh menyakiti putriku. Mata Amandamu tegas, dengan sedikit ketajaman. Amandamu bahkan tidak menggunakan kata, jika. Dia cukup yakin, jika Kenzo Li suatu hari bangkit lagi, pasti akan ada masa dia berhadapan dengan Rikimo. Kenzo Li sekarang menjadi seperti hari ini, meski juga terkait dengan kejahatan Dodicie, namun Kenzo Li sudah menjadi seperti ini, sudah sangat sulit untuk berubah. Dia tidak bisa melepaskan rintangan di hatinya. Anik merenung sejenak, lalu menjawab, oke. Amandamu tersenyum tipis. Anik mengangkat kakinya untuk keluar. Tunggu-tunggu. Amandamu berhenti lagi, dan Anik sudah tidak sabar. Ketika dia menoleh, dia melihat Amandamu menoleh ke arahnya. Tatapan Amandamu tertuju pada pinggangnya, aku menginginkan itu. Anik tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh pisau yang tersemat di dalam pakaian di pinggangnya. 1074 tidak mau yang lain. Anik memandang Amandamu dengan curiga. Dia biasanya sering melakukan misi tertentu, jadi tentu saja tubuhnya dilengkapi dengan senjata. Setelah dipikir-pikir, Amandamu bisa menebaknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anik mengeluarkan pisau yang disematkan di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Amandamu. Amandamu mengambilnya, mengangkat dagunya, dan mengisyaratkan dia untuk melepas arlojinya juga, berikan ini juga kepadaku. Sudut bibir Anik ditekan menjadi garis lurus, dia melepas arloji tanpa ekspresi dan memberikannya kepada Amandamu. Amandamu mengambil arloji itu, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, ponselmu juga berikan kepadaku. Anik memandang Amandamu dengan tak percaya, kamu. Amandamu hanya mengulurkan tangan ke Anik, dan meringkuk jari sambil mendesaknya, cepat berikan kepadaku,
kalau tidak waktunya hampir tiba, kamu harus menyelamatkan Kenzo. Anik dengan geram mengeluarkan ponsel, lalu meletakkannya di telapak tangan Amandamu. Amandamu segera menutup tangannya dengan kencang, seolah-olah dia takut Anik akan menyesalinya. Dia pun menggenggam ponsel tersebut di tangannya. Oke, jangan marah, aku tahu kamu pasti tidak hanya punya satu ponsel ini saja. Anak buah dewasa seperti kamu, pasti mempersiapkan segalanya dengan lengkap, benar kan? Anik membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Seperti yang dikatakan Amandamu, dia memang mempersiapkan lebih dari 2 ponsel. Beberapa set senjata dan alat komunikasi sudah disiapkan, besar dan kecil, dengan fungsi yang berbeda-beda, lagi pula selalu tetap ada. Tapi, Amandamu juga terlalu berlebihan. Terlalu percaya diri untuk menginginkan ini dan itu. Jangan marah, aku tidak mau yang lain, cepat pergi. Amandamu menepuk lengan Anik untuk menenangkannya. Benda milik Anik sudah diambil alih oleh Amandamu, dia menyusutkan lengannya untuk mencegah Amandamu menyentuhnya, tidak ada benda lain lagi yang akan diberikan kepadamu. Amandamu bersandar di kursi dan berkata dengan perasaan senang, terima kasih. Anik. Dia menarik napas dalam-dalam, aku pergi. Setelah hening sejenak, Amandamu pun kembali menambahkan kata-kata, kamu sendiri harus hati-hati. Setelah selesai berbicara, dia pun meninggalkan kamar mandi. Begitu Anik pergi, senyum di wajah Amandamu seketika menghilang, ia menunduk menatap ponsel di tangannya dan berpikir di mana akan menyembunyikan ponsel tersebut. Setelah melihat sekeliling di kamar mandi, Amandamu menyembunyikan ponselnya di kotak kertas di samping pot buang air kecil. Lokasi ini tidak mencolok dan seharusnya tidak mudah ditemukan. Setelah menyembunyikan ponsel, Amandamu keluar dari kamar mandi dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, sosok Anik sudah lama pergi. Dia tadi juga tidak mendengar suara saat Anik membuka pintu. Jendela ternyata terbuka. Amandamu melihat ke jendela sambil duduk di kursi roda, di luar hanya ada langit malam yang pekat, di bawah lampu jalan yang redup, beberapa pengawal yang sedang berjaga-jaga lewat begitu saja. Amandamu meletakkan pisau di bawah bantal. Setelah dipikir-pikir, ia merasa tempat ini terlalu mudah ditemukan dan tidak aman. Setelah berpindah beberapa tempat, Amandamu pun menyembunyikan pisau itu di tubuhnya. Pisau itu sangat kecil, tetapi panjangnya 1 inci, sangat kecil, dan mudah disembunyikan. Jam tangan lebih mudah disembunyikan, cukup sembunyikan di kursi roda. Di villa ini bahkan tidak ada jam, Amandamu bahkan tidak tahu bulan berapa, tanggal berapa dan jam berapa, jam tangan ini sangat berguna baginya. Setelah melakukan ini, Amandamu mengambil lampu dari kepala tempat tidur dan melihat ke bawah jendela. Ketika pengawal yang sedang berjaga berjalan mendekat, dia langsung menjatuhkan lampu tersebut. Yang tidak disangka Amandamu saat lampu itu dijatuhkan, lampu itu ternyata membentur seseorang. Tapi dia berada di lantai yang tidak tinggi, hanya lantai 3, tidak akan membunuh siapapun. Para pengawal ini lebih kuat dari yang lain, mereka tidak mudah mati. Seorang pengawal mendongak dan berteriak, siapa? Amandamu mengambil lampu meja lain di tangannya, dan menjatuhkannya langsung ke pengawal yang mengeluarkan kata tersebut. 1075 ayah, tolong aku. Apakah kamu sudah gila? Sial, hampir mengenaiku. Apakah kamu baik-baik saja? Sumpah serapah datang dari bawah. Amandamu terus mencari barang di dalam kamar untuk dibuang. Sambil melempar barang, dia berpura-pura gila dan tertawa. Dengan segera, ada serangkaian langkah kaki di luar koridor. Banyak orang datang dengan tergesa-gesa. Trik ini sepertinya cukup berguna. Ketika Amandamu seolah tidak mendengarnya, dia terus berkeliling kamar mencari sesuatu untuk dilempar melalui jendela. Selalu ada 1 atau 2 pengawal berjaga yang sial terkena lemparan darinya. Tidak ada yang berani berjaga saat ini, tetapi mereka semua berdiri tidak jauh dari jendelanya, menatap jendelanya. Ketika Dodisie membuka pintu dan masuk dengan seseorang, Amandamu sedang menjatuhkan selimut ke bawah jendela. Melihat ada orang masuk, dia seolah tidak melihatnya, hanya bergumam di mulutnya, dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah bergumam sebentar, dia tertawa lagi.
Hampir setengah barang-barang di kamar itu dibuang oleh Amanda Mu, hingga membuat kamar itu berantakan. Dodi Xie mengerutkan alisnya hingga menjadi simpul, dia menoleh dan berteriak pada pengawal pelayan yang mengikutinya, "Mengapa kalian hanya diam saja? Cepat pergi!" Sebenarnya, para pelayan dan pengawal di belakang, sedang menunggu Dodi Xie memberi perintah. Begitu Dodi Xie murka, semuanya segera melangkah maju. Amanda Mu sendiri masih bisa dibilang orang sakit, semua pelayan di sini sangat terampil, Amanda Mu bisa dikendalikan hanya dengan 2-3 orang. Tapi Amanda Mu sekarang menjadi orang gila, jadi dia harus bertindak lebih seperti sungguhan. Bagaimanapun, dia juga adalah sang penulis naskah, tentu saja masalah seperti ini tidak sulit baginya. Meski Amanda Mu ditahan oleh para pelayan, dia tetap meronta, memiringkan kepalanya dan menggigit tangan pelayan yang menahan bahunya, rambutnya juga tercampur di mulutnya. Mulutnya menggigit, tangannya memberontak. "Jangan sakiti dia." Ekspresi wajah Dodi Xie terlihat sang buruk, tapi dia masih mengkhawatirkan keselamatan Amanda Mu. Meskipun sudah gila, tapi dia tetap menjadi subjek percobaannya. Eksperimennya belum selesai, jadi Amanda Mu masih sangat berguna. Oleh karena itu, saat Amanda Mu masih sangat berguna, jangan sampai membiarkan dia lolos. Amanda Mu tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa keras dia memberontak, jadi dia menangis sejadi-jadinya. Sambil menangis, dia berteriak pada Dodi Xie, "Ayah, tolong aku." Para pelayan dan pengawal yang menahannya saling memandang. Ekspresi Dodi Xie juga menjadi aneh. Amanda Mu menangis semakin keras, meraung seperti anak kecil. Salah satu pelayan langsung berteriak, "Tuan Xie." Dodi Xie mengerutkan kening, sejenak menatap Amanda Mu dengan curiga, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke arahnya. Melihatnya mendekat, tangisan Amanda Mu berangsur-angsur berhenti, seperti seorang anak yang telah begitu teraniaya dan akhirnya melihat keluarga dekatnya, mulutnya mengerucut, "Ayah Wu." Dodi Xie menyipitkan mata, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada mereka yang menahan Amanda Mu untuk melepaskannya. Begitu pelayan dan pengawal itu melepaskannya, Amanda Mu memutar roda kursi rodanya dan meluncurkan dirinya ke arah Dodi Xie. Dodi Xie sangat waspada, ketika Amanda Mu meluncur ke arahnya, ia pun mundur, mencondongkan tubuh dan mengulurkan tangan untuk memegang bahu Amanda Mu. Melihat ini, Amanda Mu mengerucutkan mulutnya dan mulai menangis lagi. Kedudukan Dodi Xie selalu berada di atas, ada putra dan putri yang tak terhitung jumlahnya di bawah tangannya, mana bisa dia melihat Amanda Mu yang menangis hingga tidak menunjukkan sikap seperti manusia lagi. Kalau bukan karena Amanda Mu masih sangat berguna, dia sudah menyuruh seseorang untuk mengusir Amanda Mu. Dia membeku sejenak, dan hendak meletakkan tangannya kembali, tetapi Amanda Mu meraih lengan bajunya dan menariknya untuk mengelap, ingus. Selanjutnya bab 1076 wanita gila.